Banyaklah yang telah Kau lakukan, ya Tuhan Allahku. Perbuatan-Mu yang ajaib dan maksud-Mu untuk kami. Tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Engkau. Aku mau memberitakan dan menyatakannya, tetapi terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah. Betapa besar jumlahnya. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu, ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran-Mu. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Sebab aku tahu, ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita. Selamat malam kepada Ibu terkasih, Ibu Penatua Maria Jabez Tampang yang boleh menjadi keluarga penghimpun pada malam hari ini. Marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan segera masuk di dalam ibadah persekutuan kita pada saat ini, yaitu ibadah rumah tangga dan juga ibadah PPR. Dan sebagai keluarga penghimpun, Ibu Penatua Maria Jabez Tampang. Dan untuk memulai ibadah kita, mari jemaat kita berdiri. Bersama-sama kita mengagungkan kuasa kasih Tuhan yang dinyatakan di dalam kehidupan kita. Boleh dipertemukan dalam kesatuan hati, iman dan pengharapan pada malam hari ini dengan pujian bertemu dalam kasih-Nya. Kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihi-mu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memulai ibadah kita. Ibadah yang kita laksanakan pada malam hari ini jadi di dalam nama Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Patutlah kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya yang selalu dinyatakan di dalam kehidupan kita dan yang secara khusus dinyatakan dalam kehidupan jemaat dan juga dalam kehidupan Ibu terkasih, Ibu Penatua Maria Jabez Tampang bersama dengan saudara-saudara kekasih kita. Dan karena itu, mari kita kembali mengagungkan kuasa kasih Tuhan dengan menyanyikan
Bapa Sorgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Di hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Karena kasih setia Tuhan yang selalu dinyatakan di dalam hidup kami. Sehingga malam ini Tuhan, kami boleh kembali bersama-sama menghadap hadirat Tuhan yang tidak terbatasi oleh ruang dan juga tempat. Kami percaya ya Tuhan, bahwa jarak tidak bisa memisahkan kami untuk terus memuliakan nama Tuhan satu sama lain. Dan karena itu malam ini bersama dengan keluarga Ibu Maria Jabes Tampang, kami satukan hati kami, iman dan pengharapan kami untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami akan mendengarkan firman. Kami mohon suci kuduskan hati dan pikiran kami. Berilah kemampuan kepada kami, hikmat bagi kami untuk bisa memahami firman yang akan kami baca dan dengarkan serta renungkan bersama-sama. Dengan demikian kami bisa hidup di dalam kebenaran firman itu. Jauhkan kami dari berbagai pikiran yang sia-sia dan bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang hadir menyapa kita di dalam persekutuan pada malam hari ini dari Mazmur pasal 71. Kita akan membaca ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9. Mazmur 71 ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang selalu setia mendengar firman, terlebih bila hidup di dalam kebenaran firman itu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena sampai detik ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita sehingga kita semua tetap berada dalam keadaan sehat penuh selamat. Kita patut bersyukur kepada Tuhan bersama dengan Ibu terkasih, Ibu Penatua Maria Jabes Tampang, karena hari ini Ibu terkasih boleh genap berusia 68 tahun. Bahkan juga kepada Saudara Edi Dharma yang juga berulang tahun pada tanggal 29 Mei yang ke-41 tahun, dan juga cucu Gerald yang boleh dicukupkan usianya 10 tahun pada tanggal 24 Maret yang lalu. Semua itu tentunya kita percaya boleh dialami oleh keluarga kita, boleh dialami oleh anak-anak Tuhan, karena
Tuhan yang memungkinkan, karena kemurahan kasih Tuhan berlaku di dalam kehidupan keluarga, akan terus berlaku di dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bicara tentang pertambahan usia, maka tentu saja bahwa bertambah 1 tahun usia kita, maka itu menunjukkan kita pun semakin tua, itu tidak bisa kita pungkiri. Demikian juga bahwa tidak bisa dipungkiri ada begitu banyak orang yang dihinggapi oleh rasa cemas, dihinggapi oleh berbagai rasa kekhawatiran ketika mereka dari hari ke hari semakin menghayati bahwa dia sudah semakin bertambah usianya, semakin tua. Bahkan terkadang ada begitu banyak orang yang merasa tidak berguna lagi ketika ia telah tua, merasa ditinggalkan oleh anak-anaknya ketika mereka telah semakin tua, dan merasa tidak dibutuhkan lagi. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ini bukanlah perkara yang baru, tetapi kekhawatiran tentang masa-masa tua, tentang hari-hari tua, itu juga yang menjadi pergumulan pemazmur di dalam pembacaan kita tadi. Ada rasa cemas di dalam diri seorang pemazmur, sekalipun bahwa sesungguhnya ada begitu banyak hal yang tidak perlu ia khawatirkan ketika bicara tentang berbagai macam dampak yang bisa terjadi ketika ia semakin lanjut umurnya. Dia adalah seorang raja yang berkuasa. Dia seorang raja yang sangat terhormat dengan kekayaan yang luar biasa, yang mungkin dalam pandangan banyak orang ada yang bisa menjamin masa tuanya. Namun rasa cemasnya muncul karena ia tahu dengan benar bahwa tidak mungkin seseorang itu akan tetap tinggal muda, tidak mungkin seseorang itu akan tetap perkasa, karena seiring berjalannya waktu semua itu akan mengalami perubahan. Yang tadinya dia adalah seorang yang berkuasa, mungkin ketika dia semakin lanjut usianya, dia tidak lagi menjadi orang yang berkuasa. Yang tadinya terhormat, besar kemungkinan bahwa juga rasa hormat, keseganan itu akan semakin berkurang, apalagi kalau dia tidak lagi duduk sebagai seorang raja. Ini untuk konteks pemazmur dan juga tentang kekayaannya. Ini tidak bisa menjamin kehidupannya. Itu yang membuat ada kegelisahan, ada kekhawatiran yang dialami oleh pemazmur di dalam bacaan ini. Dan yang lebih khusus lagi bahwa ia tahu kekuatannya akan berkurang, bahkan mungkin ia akan menjadi lemah. Inilah yang dikhawatirkan, dicemaskan. Tetapi satu keteladanan yang luar biasa, apakah dengan kekhawatiran itu ia kemudian memutarbalikkan keadaan? Ternyata tidak itu yang dipahami. Ini hal yang luar biasa ketika ia mampu merenungkan itu kembali, dan dia tidak larut di dalam kegelisahan dan kekhawatiran. Mengapa? Karena memang kenyataannya ini tidak bisa dipungkiri, harus dialami dan dijalani oleh setiap orang, dan tidak bisa kita merubah kenyataan itu. Apalagi bahwa rasa gelisah, khawatir tentang usia yang semakin lanjut sama sekali tidak membawa manfaat apa-apa. Apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-27. Yesus katakan, "Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya?" Inilah gambaran bahwa kekhawatiran tidak sanggup mengubah keadaan. Apakah kekhawatiran itu bisa mengubah sebuah keadaan? Apakah dengan khawatir akan hidup kita, kita dapat bisa menambahkan
barang satu hari atau bahkan sedetik saja dari kehidupan kita. Kekhawatiran kita tidak akan membuahkan hasil apapun yang baik, karena kekhawatiran itu sebenarnya sesuatu yang sia-sia, sama sekali tidak bisa mengubah keadaan dan sifatnya. Kekhawatiran itu adalah merugikan diri kita, menghilangkan sukacita kita. Dan tidaklah heran Bapak Ibu kalau kekhawatiran merupakan senjata yang paling ampuh bagi iblis untuk melemahkan anak-anak Tuhan. Nah, mari kita melihat apa tindakan selanjutnya dari Daud. Dengan kecemasan hari tuanya, ia mengatakan bahwa dia merenungkan kebaikan Tuhan, dia merenungkan bagaimana Tuhan berkarya di dalam kehidupannya, mulai dari ia masih berada di dalam kandungan ibunya dan sampai kepada menjalani masa mudanya, dan melalui semuanya itu akhirnya ia sampai kepada masa yang disebut sebagai masa tua. Nah, dari perenungan yang panjang itulah kemudian akhirnya Daud mengambil sebuah kesimpulan bahwa semua masa-masa itu inilah yang terpenting untuk dipikirkan. Bahwa ternyata semua masa-masa itu boleh ia lalui dengan baik semata-mata hanya karena kuasa Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan dan perlindungan dari Tuhan. Sehingga satu kesimpulan yang ia beroleh adalah ternyata setiap saat, setiap waktu Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dikasihinya. Kasih Tuhan tidak mengenal usia, bahwa dia hanya mengasihi seseorang dari usia anak-anak saja atau sampai kepada masa mudanya. Tetapi bagi orang yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya seumur hidupnya. Dan melalui perenungan itu, kini ia mengerti bahwa satu-satunya tempat bersandar dalam hidupnya adalah Tuhan saja. Itulah sebabnya saudara-saudara, mengapa dalam bahagian Mazmur lain, Daud kemudian mengajak kita untuk menghitung-hitung hari-hari dalam perjalanan hidup kita, supaya kita ini bisa beroleh hati yang bijak untuk memahami betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Masa tua yang sering dikhawatirkan oleh banyak manusia itu sama sekali tidak boleh dijadikan alasan untuk khawatir. Jangan sampai Tuhan meninggalkannya. Nah, Daud setelah perenungan itu, ia tidak lagi gelisah. Ia tidak lagi gelisah, ia tidak lagi kehilangan sukacita. Ia tetap berharap pada perkara penyerahan diri kepada Tuhan. Ia tidak takut ditinggalkan oleh siapapun juga, termasuk anak-anaknya. Karena salah satu kenyataan yang tidak bisa dipungkiri bahwa ketika seseorang itu sudah masuk di dalam usia lanjut, maka tentu pula bahwa anak-anaknya itu akan semakin bertumbuh besar, dewasa, bahkan mungkin akan berkeluarga dan memisahkan diri darinya. Dan itu kemudian melalui perenungan ini, pemazmur tidak lagi merasa gelisah. Dia tidak lagi khawatir ditinggalkan anak-anaknya, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya di masa tuanya. Karena hanya satu yang ia takutkan, bila ia ditinggalkan oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya sekalipun Daud sudah memahami bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkannya, tetapi dia merasa perlu untuk mengangkat permohonan kepada Tuhan. Dalam pembacaan tadi dikatakan, permohonan pemazmur adalah, janganlah membuang aku pada masa tuaku, janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Saudara-saudara, dalam doanya Daud juga berkata, sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji bagi banyak orang. Aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Itu di dalam ayat 5-7 tadi. Nah, doa Daud ini Bapak Ibu sekaligus menjadi ungkapan imannya kepada Tuhan,
Bukan hanya sebuah permohonan, tetapi ungkapan imannya kepada Tuhan. Kiranya ungkapan iman Daud juga menjadi ungkapan iman kita bersama-sama. Menjadi ungkapan iman dari Ibu terkasih, Ibu Maria Jabez Tampang bersama dengan anak cucu. Kita adalah orang-orang yang percaya dan mengasihi Tuhan di dalam Yesus Kristus yang sudah membuat kita ada. Dan Tuhan pun tidak akan pernah membiarkan kita, orang-orang yang dikasihinya, ia tetap bersama-sama dengan kita. Karena itu, jangan cemas akan hari tua. Sebab Yesaya 46 ayat 4 bagian A memberikan jaminan Tuhan bagi kita. Di situ dikatakan, karena sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Tidak ada satupun perkara di dalam dunia ini, termasuk usia-usia yang sudah lanjut seiring dengan pertambahan usia itu, yang bisa jadi alasan bagi kita untuk khawatir. Satu hal yang harus kita pegang adalah kasih Tuhan tidak lekang oleh waktu, kasih Tuhan tidak lekang oleh usia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Ketika sejak ia mengizinkan kita hadir di dalam dunia ini, sampai kepada kita meninggalkan dunia ini, ia ada bersama-sama dengan kita. Puji syukur kepada Tuhan, sama seperti ungkapan pemazmur, selama-lamanya engkaulah yang aku puji, engkau yang selalu kupuji. Puji. Demikianlah juga Bapak Ibu, bahwa dalam segala perkara Tuhan tetap dipuji. Haleluya. Amin. Untuk sejenak mari kita masuk di dalam saat teduh kita mulai. Amin. Untuk saat teduh kita, tiba saatnya kita meresponi firman yang telah kita dengarkan, dan kita akan menyatakan ungkapan syukur kita melalui persembahan diiringi dengan pujian, ya Tuhan Engkau perlindunganku.
saudara-saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, mari kita satukan hati kita di dalam doa syafaat mendukung pokok doa yang sudah diberikan oleh keluarga kita. Berdoa. Ya Bapa di sorga, kami memuliakan nama-Mu karena Engkau adalah Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Telah memberikan waktu, telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menaikkan puji-pujian kami kepada Tuhan dan juga memuliakan nama Tuhan. Sekalipun Tuhan, kami terpisah secara fisik, kami dipisahkan oleh ruang dan juga jarak dan waktu. Tetapi kami percaya bahwa kasih-Mu lah yang selalu mempersatukan kami. Kami selalu diikat oleh kasih Kristus dan hati kami, iman pengharapan kami selalu tertuju kepadamu. Kami bersyukur bersama dengan keluarga Ibu terkasih, Ibu Maria Jabes Tampang, yang selalu menikmati kemurahan kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, sehingga mereka semua tetap dalam keadaan sehat selamat sampai saat ini. Bahkan ada begitu banyak berkat Tuhan yang Tuhan izinkan dinikmati oleh keluarga kami. Hari ini Ibu Maria Jabes Tampang boleh genap berusia 68 tahun. Kami meyakini Tuhan bahwa 68 tahun boleh dilalui oleh Ibu terkasih kami semata-mata karena pemeliharaan Tuhan, karena kemurahan kasih Tuhan. Maka dimuliakanlah nama-Mu Tuhan untuk pertambahan usia yang dialami oleh Ibu terkasih. Kami meyakini bahwa sebagaimana Tuhan telah memberkati hidupnya, menjaga dan melindungi dia selama 68 tahun lamanya, maka Tuhan pun akan terus melanjutkan pemeliharaan itu seumur hidupnya. Dia akan tetap dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Sukacitanya akan selalu disempurnakan oleh Tuhan. Kesehatan, keselamatan Tuhan jaminkan kepadanya. Sehingga dengan demikiannya Tuhan, Ibu terkasih kami dalam usia 68 tahun tidak akan pernah menggelisahkan atau mengkhawatirkan apapun juga, karena Tuhan ada bersama-sama dengannya. Segala aktivitas yang ia lakukan setiap hari, kami yakini tetap ada di dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan yang akan menjauhkan dia dari segala cobaan, godaan, mara bahaya, dan sakit penyakit. Juga kami bersyukur kepadamu Tuhan, oleh karena anak kekasih Tuhan, saudara kekasih kami Edi Dharma, juga telah dicukupkan usianya 41 tahun pada tanggal 29 Mei. Kami juga memuliakan nama-Mu untuk pertambahan usia itu. Dan mari Tuhan, kiranya berkenan untuk terus memelihara kehidupan saudara kekasih kami Edi Dharma, sehingga dari hari ke hari segala harapan kerinduannya boleh diwujudkan oleh Tuhan. Keadaannya akan semakin membaik di dalam pemeliharaan Tuhan, kesehatan, keselamatan, hikmat Tuhan karuniakan kepadanya. Kami pun bersyukur oleh karena cucu Gerald juga telah digenapkan usianya 10 tahun pada tanggal 24 Maret yang lalu. Oh Tuhan, kami bersyukur kepadamu dan mempercayakan hidupnya kepadamu, memberkati pertumbuhannya supaya tumbuh sehat selamat dalam pemeliharaan Tuhan, kelak bisa menghadirkan kebanggaan bagi keluarga dan menghadirkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk Ike, untuk Mama Ingrid yang ada di Sangatta bersama dengan keluarga mereka, segenap keluarga di mana saja berada dipeliharakan oleh Tuhan, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, supaya mereka tetap sehat selamat sekalipun berjauhan bersama dengan Ibu terkasih di Makassar. Namun kami tahu Tuhan selalu mempersatukan mereka di dalam doa dan pengharapan hanya kepada Yesus Kristus. Kami meyakini keluarga kami ini akan terus dijaga, dilindungi oleh Tuhan, bahkan dijauhkan dari wabah virus corona. Tuhan akan meluputkan mereka, Tuhan menyelamatkan mereka. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu, kiranya diberkati oleh Tuhan, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga, sehingga semua jemaat-Mu tetap berada dalam keadaan sehat, penuh selamat, dan tidak kekurangan satu apapun. Yang sedang mengalami pergumulan sakit saat ini, seperti Ibu Martina Buram, Mama Eki, Adrian Petrus Toding, Rai Tiranda, Bapak Andarias Kombong Kila, Albert Musa, juga hamba kekasih Tuhan Bapak Peter Ambangayuk yang mengalami kelemahan tubuh. Kami mohon jamahan-Mu bagi mereka.
Pulihkan mereka Tuhan. Biarlah mereka menikmati kembali kesehatan yang baik untuk kembali menjalani segala aktivitas yang Tuhan percayakan. Saudara-saudara kami yang saat ini sedang di PHK, yang tidak memiliki penghasilan, kami mohon Tuhan berkati hidup mereka dengan cara Tuhan. Dengan demikian mereka pun akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami berdoa kepadamu untuk pemerintah kami, karuniakan hikmat bijaksana, untuk para medis diberkati, dijaga, dilindungi Tuhan, supaya tetap sehat selamat. Untuk bangsa dan negara kami, jaminkan damai sejahtera-Mu Tuhan. Pulihkan keadaan ini. Inilah doa kami Tuhan. Kami pun percaya bahwa Tuhan berkenan atas persembahan syukur yang telah kami berikan, karena kami telah datang memberikannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ini doa kami meyakini Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan. Kami datang berdoa di dalam nama Yesus yang mempersatukan kami dalam doa Bapa kami. Demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita berdiri untuk mengakhiri ibadah kita dengan menyanyikan pujian El Shaddai. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menjalani kehidupan kita dengan penuh pengharapan kepada Yesus Kristus yang akan selalu menyatakan perlindungannya kepada kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, dan mari dengan iman kita terima jaminan berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam tuntunan dan pimpinan kuasa Roh Kudus, memelihara, memberkati Ibu terkasih Ibu Maria Jabes Tampang bersama dengan keluarga dimanapun berada, dan memberkati kehidupan semua jemaat dari sekarang kekal selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah kita. Sekali lagi kami ucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Penatua Maria Jabes Tampang bersama dengan Saudara Edi Dharma dan cucu terkasih Gerald. Tuhan Yesus akan terus memberkati
baik keluarga ini maupun seluruh jemaatnya. Selamat malam, Tuhan memberkati kita.